Hai guys, berjumpa lagi di vlog Tante Rosa. Oke guys, sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Tante Rosa dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Oke guys, di video kali ini saya ingin berbagi tips dan informasi kepada kalian ya, khususnya bagi para cewek-cewek yang kemarin DM di Instagram saya yang bertanya bagaimana sih caranya membedakan antara pasangan yang serius dan tidak itu, dan kenapa sih terkadang mereka itu ditelepon nggak jawab, terus dia jarang chatting. Ya kalian pasti bertanya-tanya ya, apakah pasangan kalian itu benar-benar serius sama kalian atau tidak ya. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini Tante Rosa ingin cerita kepada kalian ya, khususnya bagi para cewek-cewek yang lagi galau, gelisah karena memikirkan pacarnya ya, yang lagi LDRan, yang mungkin pasangannya itu jarang telepon atau jarang chatting, atau mungkin tuh kalian pengen hubungin mereka dulu tuh kalian takut kalau mereka marah, mereka merasa terganggu, dan kalian pasti mikir apakah dia benar-benar cinta sama aku atau tidak ya, atau dia mungkin benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Nah, di sini saya ingin ceritakan pengalaman saya dulu ya, jadi kalian bisa tahu tipe-tipe cowok yang kalian kenal ya. Mungkin kenal di aplikasi online dating atau mungkin kenal di dunia nyata ya. Intinya itu yang lagi LDRan itu. Nah, dulu Tante Rosa itu kenal cowok di Amerika ya. Dia tinggal di Texas dan aslinya itu orang Meksiko, Amerika Latin ya. Nah, jadi dulu Tante Rosa itu kenal di Asian Dating ya. Nah, di sana itu banyak sekali orang asing ya, yang lagi nyari cewek atau nyari pasangan, nyari pacar. Pokoknya di sana itu banyak bule-bule ya. Nah, dulu itu dia umurnya sekitar 30 atau 31 tahun ya, masih muda, dan dia itu masih single. Pertama kenal itu namanya siapa ya, saya lupa, pokoknya namanya nama-nama Latino gitu. Ya, dia pertama kenal sama Tante Rosa, dia baik banget pokoknya itu. Dia itu alim, terus pendiam. Pokoknya tuh kalau orang Indonesia itu kayak anak pesantren gitu loh. Pokoknya ya Tante Rosa itu tertarik dengan kepribadiannya itu. Jadi dulunya itu dia pertama kenal itu sering telepon Tante Rosa, video call. Katanya dia bilang suka sama Tante Rosa dan pengen jadi pacarnya Tante Rosa. Bahkan dia pernah bilang dia pengen datang ke Asia nemuin Tante Rosa ya. Nah, tapi setelah itu pelan-pelan dia itu tiba-tiba menghindar, menjauh, jarang telepon, jarang chatting. Saya itu bertanya-tanya kepada diri sendiri, dia itu sebenarnya kenapa? Apa salah saya? Gitu. Akhirnya saya maksa dia untuk berbicara kepada saya. Apakah mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dia, atau ada sesuatu yang bikin dia kesel sama saya. Jadi tuh saya nggak malu untuk bertanya sama dia. Nah, akhirnya lama-lama tuh ketahuan sifat aslinya. Ternyata itu dia itu fuckboy. Nah, fuckboy tahu nggak? Fuckboy itu cowok brengsek. Jadi dulu ya, waktu saya nanya dia alasannya kenapa dia menghindar seperti itu, ternyata dia itu cuma pengen main-main. Jadi dia setiap kali telepon, dia tuh pengen video call yang esek-esek gitu loh guys. Nah, jadi di situ ya Tante Rosa mikir-mikir, ternyata itu Tante Rosa itu salah menilai dia. Yang awalnya kenal itu dia baik, dia perhatian, dan bahkan dia itu sempat bilang kalau dia itu lagi nyari pasangan hidup ya. Tapi ternyata itu lama-lama ketahuan kalau dia itu tidak serius ya. Apalagi setelah dia ngomong dengan jujur kalau dia itu cuma pengen video callan seperti itu ya. Kalian paham kan maksud saya?
Nah, mungkin dari para ladies-ladies di sini ya, kalian ngalamin hal yang sama seperti saya. Nah, jadi jika kalian kenal cowok semacam ini di aplikasi online dating atau waktu chatting ya, lebih baik kalian itu tinggalkan saja, lupakan, jangan diterusin hubungan ini, karena ini hubungan yang toxic relationship gitu loh. Maksudnya itu nggak ada faedahnya kalau kalian tuh meneruskan hubungan kalian sama mereka. Jadi intinya itu cowok macam ini dia tuh cuma pengen have fun di internet. Dia tuh nggak akan pernah ingin serius sama kalian ya. Karena cowok yang serius itu dia nggak akan minta seperti itu ya. Apalagi belum ketemu. Beda lagi kalau udah ketemu ya guys. Dan mungkin setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang baru pertama ketemu dia jaim, dia nggak pengen melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Pokoknya ya kenalin dulu lebih deket ya. Jangan kalau kalian baru kenal kalian langsung mau aja menuruti apa kata-kata mereka ya. Nah, jadi hati-hati, jangan jadi korban para cowok fuckboy ini ya. Tahu maksudnya kan fuckboy. Jadi cowok yang suka esek-esek ya. Nah, gitu maksud saya. Nah, jadi di sini saya juga ingin kasih tahu kepada kalian ya, jika cowok itu serius sama kalian, pasti dia itu hubungin kalian sesibuk apapun dia. Walaupun kerjanya itu seharian ya, misalkan kalau di luar negeri kan full day itu 8 jam, kalau lemburnya itu 10 jam ya, nggak lebih dari 10 jam. Jadi jika sesibuk-sibuknya mereka dan mungkin secapek-capeknya mereka, pasti ada waktu buat menghubungi kalian ya, walaupun cuma 15 menit atau 30 menit, pasti mereka itu inget sama kalian ya. Jadi jika pasangan kalian itu cuek, dia nggak inget sama kalian, bahkan tuh jarang hubungin kalian atau tidak sama sekali, itu tandanya mereka nggak serius. Mereka itu cuma main-main atau cuma mungkin kadang pengen cari teman chatting saja atau teman ngobrol di internet ya. Ya pokoknya jika mereka itu nggak pernah hubungin kalian sama sekali, berarti mereka itu nggak serius ya. Nah, terus bagaimana dong dengan kalian, misalkan bagi cewek-cewek yang kangen dengan pacarnya ya, lagi LDRan, tapi pacarnya itu sibuk atau jarang hubungin kalian, ya mungkin emang benar-benar sibuk ya. Kalian juga boleh nyoba, boleh hubungin mereka dulu ya. Jangan, mungkin kalian nggak usah jaim-jaiman atau malu. Ah, kenapa sih cewek harus hubungin cowok duluan? Di kamusnya orang bule itu nggak ada yang namanya nggak boleh cewek menghubungi duluan, itu nggak ada harga dirinya. Nggak sama, jangan samakan orang Indonesia dan orang luar negeri ya. Kalau cewek menghubungin cowok duluan itu wajar, nggak apa-apa ya, daripada kalian gelisah bertanya-tanya gimana keadaan dia, apa kabarnya, kenapa dia jarang chatting. Kalian tuh boleh nyoba hubungin dia dulu, nggak apa-apa ya. Misalkan bilang hai, selamat malam, apa kabar, mungkin singkatnya itu seperti itu ya. Kalau dia bales walaupun singkat, berarti dia itu masih peka sama kalian. Tapi jika dia tuh cuma baca doang dan tidak balas, berarti dia itu sebenarnya nggak ada rasa tertarik sama kalian. Mungkin dia tuh lagi ya bosen, terus lihat kalian, kenal kalian, jadi ya pengen menghibur dirinya sendiri gitu. Nah, terus ada lagi yang tanya nih, misalkan ada cowok baru kenal kalian, baru pertama kali ketemu atau 2 kali ketemu, terus dia itu pengen
esek-esek ya, alias fuckboy. Nah, kalian itu jadi cewek juga nggak boleh gampangan ya. Intinya itu, jika ada cowok seperti itu, kalian mikir-mikir dulu. Jangan karena dia cakep, terus dia bule, atau mungkin dia bisa kasih apapun yang aku mau. Jadi cewek itu harus lebih punya harga diri ya. Nah, jadi jika ada cowok semacam itu tandanya mereka itu cuma have fun saja ya. Mereka itu cuma fuckboy. Jadi jika cowok serius itu nggak akan seperti itu. Misalkan cowoknya Tante Rosa ya, pertama kenal dia itu nggak kurang ajar kayak gitu. Dia sopan, dia menghargai Tante Rosa, dan dia juga menghargai kepercayaan Tante Rosa bahwa orang muslim itu nggak boleh seperti itu sebelum menikah ya. Pokoknya tuh dia pasti bakal menghargai. Nah, terus bagaimana dong caranya kita tahu apakah dia serius atau tidak? Apakah kita perlu ngetes dia, atau mungkin minta sesuatu atau minta bukti ya? Ya boleh-boleh aja, tapi caranya itu beda. Nggak perlu kalian tuh ngetes dari menguji kesetiaan dia atau kesabaran dia, atau mungkin kalian bikin dia cemburu ya, seperti video-video Tante Rosa sebelumnya yang kasih tahu kepada kalian ciri-ciri bule serius itu bagaimana, dan cara biar LDRan tetap awet ya. Semua videonya ada di sana dalam bentuk komedi ya, hiburan. Nah, kalian pasti paham poin-poinnya. Intinya itu, bule itu nggak suka cewek yang bertele-tele. Dia tuh sukanya tuh cewek yang to the point, blak-blakan, jujur ya, nggak malu-malu kucing gitu. Maksudnya nggak malu. Dia pengen apa, dia harus tahu, dia harus ngomong sama si cowok itu ya. Nggak perlu kalian itu nyembunyiin perasaan kalian. Jadi kalian harus ngomong jujur kepada mereka. Nah, misalkan itu kalian pengen, kalau Tante Rosa itu dulu ya, pengen tahu apakah cowok Tante Rosa itu serius atau tidak. Tante Rosa itu minta bukti dikirimin cincin emas ya, yang pernah saya bahas di video sebelumnya juga ya. Tante Rosa minta cincin tunangan dari negara dia yang dikirim lewat pos ke tempat saya tinggal ya. Nah, di sini dulu tuh belum ketemu, kita belum ketemu, tapi saya tuh udah berani minta bukti seperti itu. Nah, tapi dia tuh mau ngelakuin apa yang saya inginkan. Jadi dia benar-benar beli cincin emas ya, dan dia tuh ngirim ke Asia dari Jerman ya, karena pasangan saya orang Jerman. Nah, di situ saya percaya kalau dia itu benar-benar serius. Terus, apalagi dong yang harus saya lakukan agar saya tahu apakah pasangan saya itu benar-benar cinta sama saya? Nah, kalian juga boleh nyuruh dia datang nemuin kalian ya. Datang ke Indonesia atau datang ke negara manapun atau daerah manapun di mana kalian tinggal ya. Cowok walaupun bule, semiskin-miskinnya bule itu, dia pasti masih mampu untuk traveling ke luar negeri ya. Ya, bagi bule itu harga tiket itu nggak seberapa. Walaupun bule itu nggak kaya, kalau dia serius, kalau dia ingin bener-bener jadi pasangan hidup kalian, mereka tuh bakal lakuin apa aja yang kalian mau. Sekalipun datang jauh-jauh berkilo-kilometer, bermil-mil meter dari negara dia ke Indonesia ya. Nah, terus ciri-ciri yang lain bagaimana? Nah, dia, si cowok itu, kalau dia bener-bener cinta sama kalian, dia itu nggak minta yang aneh-aneh, termasuk esek-esek itu. Nah,
Ini perlu digarisbawahi ya. Walaupun bule emang di mata orang pergaulan mereka itu bebas ya, ada kumpul kebo dan sebagainya, pokoknya itu beda dengan adat timur ya. Memang sih di Indonesia sekarang tuh udah zamannya kayak gitu, maksudnya nggak kayak dulu ya. Banyak sekarang yang melakukan pergaulan bebas kayak gitu, nggak beda jauh dengan kehidupan orang-orang barat ya. Tapi kalau orang bule itu beda, dia itu nggak suka memaksa. Kalau kalian nggak mau, dia tuh nggak bakal maksa. Itu juga tergantung dari diri kalian sendiri. Nah, jika kalian nggak mau, dia itu pasti ngerti kok, dia nggak bakal maksa. Nah, setelah itu, jika dia itu pelan-pelan jauhin kalian karena kalian tuh nggak mau melakukan apa yang dia mau, dia itu jaga jarak, terus tiba-tiba ngilang. Nah, berarti dia nggak serius. Dia tuh cuma fuckboy ya, pengen senang-senang saja sama kalian gitu. Tapi jika dia itu bener-bener serius sama kalian, dia itu pasti ngertiin. Misalkan kayak saya sama cowok saya ya, dulu saya bilang karena saya muslim dan di agama saya itu dilarang hubungan seperti itu sebelum bener-bener nikah syah ya. Jadi dia ngertiin, pasti dia menghargai kepercayaan kita, dan dia itu tetap masih ingin pengen tahu lebih jauh tentang diri kita ya. Sekalipun dulu saya juga pernah bertengkar sama dia, ya banyak masalah sih ya, terkadang tuh berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Jadi kadang dia tuh memikirkan tentang tradisi saya, terus tentang kepercayaan saya itu hal yang sangat aneh gitu. Dan di negara barat itu nggak ada seperti ini ya, karena memang kehidupan mereka itu bebas. Tapi dia tetap masih mau menghargai kok kalau dia benar-benar serius sama kita. Nah, terus cowok yang bener-bener sayang sama kalian itu, dia pasti nggak sayang juga untuk habisin isi dompet dia atau menguras ATM dia ya. Contohnya seperti dulu waktu saya sama cowok saya yang sekarang ini pertama kali ketemu ya, saya itu makan apa aja dia pasti yang bayarin. Saya nggak pernah keluar uang sepeser pun. Jadi tentang makanan apa yang saya mau itu dia ikut aja. Bahkan saya itu sering ngajak dia makan di restoran Indonesia yang pedes-pedes kayak bakso, sate, terus geprek ayam, terus pecel lele atau apa. Pokoknya makanan Indonesia yang pedes-pedes, bahkan ada pete juga. Dia tuh nggak masalah. Dia mau ikut saya karena dia tuh bener-bener sayang sama saya gitu. Dan saya bahkan nggak pernah keluar uang sepeser pun, semuanya dia yang bayarin, dia yang biayain ya, sampai di tempat penginapan dan segalanya. Intinya tuh dia mengerti banget, apalagi cowoknya itu kalau udah tua, dia tuh lebih bisa mengerti kalian, dia nggak egois, dia juga bahkan bisa jagain kalian ya. Nah, terus nih ciri-ciri yang lain lagi jika cowok itu benar-benar ingin menikahi kalian ya, dia itu pasti nggak segan berkomitmen sama kalian. Misalkan ngerencanain kapan dia akan ngelamar kalian, atau kapan dia akan berkunjung ke Indonesia atau ketemu keluarga kalian, orang tua kalian, pasti ada saatnya mereka akan menemui keluarga kalian dan akan ngelamar kalian guys gitu. Nah, dan juga dia itu nggak bakal malu untuk ngenalin kalian sama keluarga dia, bahkan teman-teman dia atau mungkin anak-anak dia kalau yang statusnya duda ya. Kayak saya juga, saya tuh udah dikenalin sama teman-teman deket dia, semuanya tuh pada akrab sama saya, bahkan tuh sama ibunya itu udah seperti kayak orang tua saya sendiri, bahkan anaknya juga
dia pernah video callan sama saya. Nah, jika mereka itu bener-bener serius sama kalian, dia itu nggak bakal malu untuk ngenalin kalian sama teman-temannya, walaupun belum ketemu lewat video call, pasti kalian itu dikenalin. Ya mungkin ketika dia lagi nongkrong sama teman-temannya, terus tiba-tiba kalian nelpon, dia tuh nggak bakal matiin teleponnya, dia tuh pasti ngangkat, walaupun di depan teman-temannya. Mereka itu lebih memprioritaskan kalian daripada teman-teman lain. Cerita lagi jika dia tuh lagi kerja, mungkin ikut orang lain kerjanya ya, yang nggak punya perusahaan sendiri, kerja sama orang ya, kadang ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat ya. Jadi pasti ketika kalian nelpon dia lagi sibuk, dia itu emang nggak bakal ngangkat, karena nanti bosnya itu nggak boleh ya marahin dia pastinya. Dan juga di sana kan ada CCTV, jadi nggak boleh mainan HP. Tapi waktu dia istirahat, pasti dia itu ngecek HP-nya dan cepet-cepet balas pesan dari kalian atau mungkin nelpon kalian ya. Kayak pasangan saya juga, waktu dia kerja sibuk, dia itu nggak balas chatting saya, dia nggak ngangkat telepon saya. Pasti nanti kalau jam istirahat dia bakal cepet-cepet bales ya. Dan dia itu nggak bakal biarin seharian, nggak bakal membiarin saya nunggu seharian ya, kecuali pas kita berantem. Kalau pas lagi berantem itu mungkin kadang 2-3 hari dia nggak bales, tapi saya pasti bilang sorry sama dia. Nah ini ya juga perlu kalian garis bawahi ya, ketika kalian lagi bertengkar sama dia atau lagi marahan ya, kalian itu nggak usah gengsi untuk minta maaf duluan ya. Walaupun kalian cewek, kalian tuh jangan manja, karena bule itu nggak suka cewek manja. Kalian tuh harus bersikap dewasa, apalagi yang udah seperti keibuan gitu ya. Bisa perhatian, mungkin bisa jadi teman curhat dia, bahkan untuk memecahkan masalah dia waktu dia ada masalah di pekerjaan dia atau masalah dengan keluarganya. Ya cowok saya juga kayak gitu, dia sering curhat sama saya, walaupun terkadang dia nggak cerita ya, dia nggak mau bikin saya sedih, tapi saya tuh suka maksa dia. Saya orangnya kepo, maksa dia, kamu ada masalah apa? Jadi akhirnya dia tuh cerita, dan dia itu nggak bakal nyembunyiin apapun dari kalian, pasti dia cerita sama kalian. Dan dia tuh pasti seneng banget jika kalian tuh bisa kasih solusi ya, jadi temen curhat yang baik, jadi pendengar setia ya. Jadi tuh dia nggak suka cewek yang manja, yang pengennya diperhatiin terus. Dia tuh sukanya cewek yang dewasa. Terus lagi ya, bule itu suka cewek yang simple, nggak ribet gitu. Misalkan kalau diajak jalan itu, cewek Indonesia kan biasanya dandan dulu, benerin rambut lah, pilih baju yang bagus lah, pakai tas apa, sepatu apa, bahkan mungkin pakai make up. Mereka tuh nggak suka, mereka tuh lebih suka kalian tuh tampil apa adanya, walaupun cuma pakai celana pendek, celana kolor atau kaos oblong, sendal jepit. Bahkan mereka tuh nggak malu jalan sama kalian dengan penampilan kalian seperti itu. Nah jadi buat kalian yang ingin dapetin pasangan bule, lakuin tips-tips dari saya ini ya. Jadi kalian itu harus jadi cewek yang mandiri, jujur, tidak manja, pokoknya itu mau berkomitmen dan gak usah malu untuk menghubungi dia duluan ya. Jadi ya lakuin apa yang saya omongin tadi jika kalian ingin dapetin pasangan yang serius dan hubungan kalian itu berhasil. Oke, karena udah malam ya, saya juga capek ngomongnya ngalor ngidul, nggak fokus. Mata saya juga udah pedes ya karena pakai softland. Jadi sampai di sini saja video kali ini ya. Mungkin jika ada
masukan kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan kalian bisa DM di Instagram saya Tante Rosa ya. Terima kasih. Bye.